Ya, selamat datang kembali di channel saya di KHP Project, yang mana pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara untuk mengkonfigurasi FTP server pada Ubuntu version 20.04. Nah, di sini saya konfigurasi FTP servernya menggunakan service VS FTPD, sama halnya seperti Prof FTPD, namun perbedaannya itu cuma dari developer penyedia FTP servernya saja. Sebelum kita mulai sesi kita practice tentang FTP server, jangan lupa subscribe, like, and share this video. Dan apabila ada kendala selama pengerjaan konfigurasi FTP server, bisa mencantumkan komentarnya di kolom komentar di video ini. Terima kasih dan enjoy the video. Nah, langkah pertama adalah kalian harus menginstal terlebih dahulu Ubuntu-nya. Mau itu Ubuntu server ataupun Ubuntu desktop itu sama saja. Yang penting Ubuntu version 20.04. Nah, di sini apabila kalian sudah konfigurasi atau kalian sudah installation Ubuntu-nya, maka langkah selanjutnya adalah mencoba untuk mengupdate service apa aja yang tersedia. Kalau kalian baru pertama kali habis installation, kalian wajib hukumnya mengetikkan sudo apt update, tujuannya untuk memeriksa package mana aja yang harus diupdate. Nah, ini tunggu beberapa menit. Apabila package yang harus diupdate itu banyak dan penting, maka wajib hukumnya untuk mengetikkan perintah sudo apt upgrade. Sedangkan apabila service ataupun updatean yang karena ini cuma sedikit package-nya, maka kita skip aja pada proses updating ini. Selanjutnya adalah kita ketikkan perintah sudo apt vs ftpd, yaitu penyedia FTP server pada Ubuntu ini. Nah, nanti dia akan suruh installation. Apabila vs ftpd-nya sudah tersedia, maka tampilannya akan seperti kayak di layar. Nah, next step adalah kalian mengkonfigurasi file configuration. Kalian wajib hukumnya untuk konfigurasi file configuration vs ftpd-nya, karena di dalam situ kita ada yang harus dirubah. Karena ini FTP servernya saya udah pernah coba jalankan atau saya udah pernah config dan berhasil, maka saya akan mereview kembali begitu. Nah, contohnya untuk konfigurasinya, ketikan untuk edit filenya, ketikan sudo nano /etc/vsftpd.conf. Kalau sudah di enter, nah di sini kalian harus edit listennya. Listennya ini aslinya ini adalah, kalau defaultnya ini adalah dia terpagar atau terkomen. Nah gitu. Kalau sudah terkomen atau defaultnya itu nggak terkomen, maka biarkan saja. Tapi yang pasti ini adalah default dari listennya ini adalah di comment atau nggak jalan gitu. Maka kita uncomment di listennya, kemudian di local enable-nya kita yeskan, atau apabila sebelumnya itu comment atau terpagar konfigurasinya atau perintahnya itu nggak dijalankan gitu. Nah, habis itu write enable-nya sebelumnya di comment sama default vs ftpd-nya, maka wajib hukumnya di uncomment begitu. Kalau sudah, kalian edit juga pada baris terakhir di file configuration vs ftpd-nya, yaitu menambahkan perintah berikut. Perintah berikutnya adalah, pertama kalian harus memasukkan user sub token ini. Tujuannya adalah untuk hak akses ketika kalian coba untuk sharing file antar user, penting satu jaringan gitu. Maka dia harus ada authentication-nya itu dengan user. Ketika usernya itu dimasukkan atau token yang dimasukkan, maka dia wajib hukumnya memasukkan passwordnya juga. Nah, setelah itu, kalau sudah mengetikkan perintah ini, user sub token ini, selanjutnya adalah menambahkan lokal atau file defaultnya tempat penyimpanan FTP-nya itu. Nah, di sini saya tempat penyimpanan sharing filenya itu apapun bentuk filenya nanti ataupun foldernya yang bakal di sharing itu, maka saya naruhnya di local_root ini. Kalian boleh naruhnya di file D-nya atau selain file home-nya. Tapi untuk secara default sih disarankan seperti ini di local root-nya. Nah, kalau user list ini adalah untuk mengelis user mana saja yang boleh jalan atau FTP-nya itu jalan, karena ini usernya itu adalah user dari Ubuntu-nya ini sendiri tanpa harus create user baru. Maksudnya dari user list ini adalah kita mencoba menghidupkan usernya. Nah, untuk user file ini adalah tempat untuk akses
dari si user. Jangan lupa di save. Kita restart service-nya. Nah, bila sudah, the next step atau langkah selanjutnya adalah kita konfigurasi file home dari FTP yang kita udah create di file konfigurasi rootnya FTP server tadi, dengan cara perintahnya adalah seperti berikut. Perintahnya berikut untuk memasukkan kita untuk membuat folder sharing file pada PC ini, karena di sebelumnya di file konfigurasi yang sudah kita config di sftpd.conf itu kita sudah menaruh file bukan file folder directory defaultnya dari FTP sharing file ini, FTP-nya, yaitu di tempat home slash tadi kan slash $user. Nah, $user ini adalah user dari PC kita. Habis itu FTP ini adalah folder, upload ini adalah folder. Jadi ada namanya folder FTP, di dalam folder FTP ntar ada upload, ada juga download, ataupun kita naruh file di situ untuk bisa di-download oleh user lain gitu. Jadi kita buat folder ini terlebih dahulu. Kalau sudah di enter perintahnya itu untuk membuat foldernya sudo make-dir -p, ikutin seperti ini. Kalau sudah, ubun ini adalah username dari PC kita. Kalau sudah di enter, habis itu perintah selanjutnya adalah mengasih hak akses pada folder tersebut. Biasanya adalah perintahnya adalah sudo chmod 550 ini adalah kode akses. Jadi dia bisanya read and write aja, tapi nggak bisa edit gitu. Read and write aja tapi nggak bisa edit. Nah, tempat naruhnya di tempat file ataupun aksesnya untuk folder FTP, intinya di situ. Selanjutnya kalau sudah, ini adalah file kita kasih hak akses chmod 777 atau hak akses full akses untuk naruh file apapun ke dalam folder namanya upload. Kalau sudah, the last step adalah kita memberikan authentication akses pada user Ubuntu ini, yang mana memberikan aksesnya itu atau authentication aksesnya ke dalam folder FTP. Jadi ini untuk validasi dan keamanan ya, supaya nggak gampang dibobol atau diretas FTP server kita. Nah, bila sudah, langkah terakhir adalah menambahkan user untuk dapat izin, yang mana perintahnya adalah ini echo ubun. Ini adalah nama PC saya ubun. Ini nama PC ubun sini, ini ubun ya. Nah, ini sesuai nama PC kalian. Terus di spasi tanda lurus ini, habis itu spasi lagi sudo di -a ini al, terus naruhnya di tempat yang tadi kita sudah buat di file konfigurasi di line terakhir ya, yang etc vsftpd user list, untuk naruh tempat user mana saja yang boleh sharing file pada FTP server kita. Nah, bila sudah, kita restart kembali Ubuntu server kita, FTP server kita restart kembali. Habis sudah di restart, langkah terakhir adalah mencoba uji cobanya di FTP client. Nah, saya kebetulan OS atau user lainnya itu adalah operating system aslinya, jadi bukan OS VirtualBox. Jadi tinggal gampang, saya menggunakan FileZilla client untuk uji coba sharing file antara FTP client dengan FTP server. Perintahnya untuk mencoba akses ke dalam FTP server adalah perintahnya dengan mengetikkan IP address ataupun domain server yang sudah dikonfigurasi sebelumnya. Tapi di sini saya menggunakan IP address, itu IP addressnya dari Ubuntu server saya adalah ifconfig. Ini IP server saya ini. Jadi kita kopikan saja perintah 192.168.8.135. Usernya adalah user dari server kita. Sharing file antar server ataupun antar klien juga bisa. Terus usernya tadi ubun, passwordnya tadi itu password dari usernya supaya legend apa. Itu port dari FTP server atau FTP adalah 21. Kita quick connect, apabila dia kayak gini, udah bacaan kayak gini, tandanya FTP server kita sudah berhasil. Bentar, nah kita coba taruh file baru atau file apapun itu, contohnya file gambar. Kita taruh file gambarnya yang ini, contohnya ini ya, ini 1 MB ukurannya. Nah, kita coba tes di sini. Apakah ada? Nah, taruhnya itu karena kita naruhnya di home, berarti sini home Ubuntu, langsung muncul FTP. Nah ada dua kan. Apabila sudah seperti ini, maka konfigurasi install and configuration FTP server kita telah berhasil. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Thank you.